Konseling kelompok Fauzia Rahmawati 040403200080. Pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses bantuan konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu masalah dalam kelompok. Mau tahu prakteknya bagaimana? Yuk disimak bersama-sama. Sebelum nyimak videonya, konselor dan konselingnya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Fauzia Rahmawati sebagai konselor, bisa dipanggil Fau atau Uci. Di sini ada Nabila Priyanka Hapso sebagai konseli, dipanggil Nabila. Di sini ada Beli Ubaidillah sebagai konseli, bisa dipanggil Beli. Di sini ada Abidatus Solihah sebagai konseli, bisa dipanggil Alda. Di sini ada Iza Aulia Ramadhani sebagai konseli, bisa dipanggil Iza. Di sini ada Barizatul Husna sebagai konseli, bisa dipanggil Bariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kak Fauzia Rahmawati sebagai PK Konseling Kelompok. Di antara kalian yang sudah melakukan konseling kelompok siapa? Saya sudah pernah, Kak. Saya Kamu? sudah pernah. Kamu pernah? Kamu? Belum, Bu. Oh, iya. Oh, siapa di antara kalian yang sudah tahu tentang pengertian konseling kelompok di sini? Apa tuh? Oh, nggak ada yang tahu ya, Mbak? Nggak tahu, Kak. Baik. Jadi, konseling kelompok itu adalah proses bantuan konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu masalah dalam kelompok. Contohnya, kalian jika ada masalah itu dimusyawarahkan di dalam kelompok ini gitu. Jadi kalau ada masalah jangan dibocorkan ke luar di dalam kelompok gitu. Nah, sebelum itu Kak Fau akan melakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Kan kalau nggak kenal Maka tak sayang. ya maka tak sayang. Nah, misalnya ya Kak Fau menyebutkan namanya, nama saya Kak Fau. Terus kalian jawab, hai Kak Fau. Pokoknya ya gini-gini lah pokoknya ya. Oke, Kak. Agar lebih akrab. Ya biar lebih akrab. Ya. Mulai dari Beli. Halo teman-teman, nama saya Beli. Hai Beli. Halo, nama saya Iza. Hai Iza. Halo, nama saya Alda. Hai, Alda. Halo, nama saya Bila. Hai, Bila. Halo, nama saya Novi. Hai Novi. Perkenalkan, nama saya Bariza. Hai Bariza. Baik, makasih. Beri aplaus. Sekarang kakak menjelaskan asas-asas konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini penting dalam melakukan konseling kelompok. Kenapa? Ya karena kalau ada masalah itu menceritakan di dalam kelompok. Jadi kalian itu nggak boleh membocorkan di luar kelompok gitu. Kalau membocorkan di luar kelompok, ya pasti tahulah aib-aib kelompok sini. Gitu. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Terus kita akan membahas tentang kerahasiaan. Oh, jadi konseling kelompok ini sifatnya rahasia ya, Kak ya? Nggak boleh sampai ada kita membocorkan masalah ini ke teman-teman di luar ini, di luar forum ini. Iya, begitu. Jadi kalian akan di sini selanjutnya kalian akan
menyebutkan masalahnya masing-masing. Sekarang menyebutkan masalahnya masing-masing dari Mbak Beli. Kalau masalah yang saya rasa ini selama di perkuliahan kerasa banget bahwa manajemen waktu saya tuh kurang gitu Kak, dalam hal manajemen waktu. Jadi jadwalnya tuh kadang berantakan gitu, kurang tahu juga menentukan prioritas, mana tugas yang prioritas, mana yang enggak. Jadi kadang masih ke distract sama hal-hal yang menyenangkan kayak main HP. Sebenarnya ada tugas tapi kadang masih main HP. Nah, kayak gitu. Itu masalah saya. Gitu masalahnya. Kalau dari Mbak Iza? Kalau mungkin dari saya suka terlambat gitu ya masuk kelas gara-gara kesiangan bangun tidurnya. Jadi sama kayak Jelly, mungkin gara-gara manajemen waktunya. Oh gitu masalahnya. Kalau dari Mbak Alda? Kalau saya sendiri mungkin karena suka menunda-nunda mengerjakan tugas sehingga dapat deadline. Mengerjakan deadline itu membuat menuntut. Jadi belum bisa melihat semua manajemen waktu. Sama kayak Mbak Beli. Ya. Kalau Mbak Nabila? Kalau masalah saya ini kayaknya kerjasama dalam penugasan kelompok. Kan ada gitu yang satu anak mengerjakan kelompok itu, mengerjakan tugasnya itu lebih banyak daripada anak satu ini. Nah, anak satu ini malah nggak ngapa-ngapain. Apakah kita harus membiarkan anak ini nggak ngapa-ngapain? Apa kita ya udah mengerjakan sampai selesai? Kan itu kan juga menyangkut sama nilai kita kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oh jadi kurang kompak gitu ya, Ya, dalam. Kalau Mbak Nurlela gimana? Kalau saya sama seperti Mbak Iza, belum bisa mengatur waktu, sering terlambat kuliah. Oh gitu. Kalau kamu? Kalau dari saya itu masalahnya itu mengenai pemahaman tentang pelajaran. Seperti matematika dari MI sampai sekarang itu masih belum memahami matematika, padahal sudah diterangkan dan saya sudah berusaha untuk menerangkan dengan sungguh-sungguh, tapi belum bisa memahami. Kok bisa ya matematika kok gitu? Bisa matematika. Oh iya, kuat ya. Ya, sabar ya. Terus dari masalah kalian sudah mengungkapkan ya masing-masing. Nah sekarang kita lihat masalahnya siapa yang akan kita bantu selesaikan. Menurut kalian masalahnya siapa? Mbak siapa? Mbak Beli, Mbak Ini? Mbak Beli Kak. Saya rasa masalahnya Mbak Beli karena ini kan mencakup manajemen waktu yang mana ada tadi saling berkaitan. Saya juga tentang manajemen waktu, Alda juga, terus mungkin juga. Oh gitu. Baik Mbak Beli, gimana? Oke. Respon, ceritakan kembali masalahnya tadi. Jadi masalahnya itu kan ketika di kuliah ini kita kan sudah tugas-tugasnya tuh bukan hanya tentang mendengarkan materi, tapi juga banyak dikasih tugas kan, setiap matkul dikasih tugas ini. Nah kemudian belum lagi kita ikut organisasi, tugas organisasi. Nah ketika seperti ini kan pasti dibutuhkan kemampuan untuk mengelola waktu dan memanajemen prioritas gitu kan ya, biar ini terselesaikan dengan baik. Tapi ketika kita tidak memiliki manajemen waktu yang baik, itu kan berantakan dan pasti juga berpengaruh pada fisik dan psikisnya kita sendiri, kayak kurang tidur atau juga kadang stres kan kalau banyak tiba-tiba. Nah itu gimana sih caranya kita benar-benar biar bisa sadar dan bagaimana cara menumbuhkan ya manajemen waktu yang baik itu. Oh gitu. Nah, kan Mbak Beli sudah menceritakan secara detail tentang masalahnya. Nah, silahkan kalian memberikan solusi kepada Mbak Beli. Dari Mbak Bariza. Mungkin dari yang lain dulu saja. Oh, dari Mbak Nabila. Mungkin Kalau menurut saya, setahu saya dari saya melihat vlog-vlog di YouTube itu sarannya kita harus membuat to-do list mana yang harus dikerjakan lebih utama, mana yang dikerjakan tetapi tidak mendesak, dan mana kegiatan yang harus disingkirkan, seperti itu. kalau dari Mbak Iza. Saya rasa sarannya juga saya masih harus membuat schedule gitu selama 1 minggu ngapain aja, mana waktu yang kosong dan mana waktu yang buat organisasi, buat ngerjain tugas yang mana. Cukup schedule gitu aja dan
menemukan kesadaran dari diri sendiri ya. Kadang walaupun kita sudah membuat schedule, tapi pada dasarnya kalau kita malas ya sama aja malas. Jadi yang pertama sih dari kesadaran diri dulu aja, kita goalnya untuk kedepannya itu apa. Kalau emang benar-benar mau berubah ya pasti walaupun tanpa schedule pun kita bisa gitu, tapi schedule itu cuma buat alat biar bisa kita lebih baik lagi mengasuh. Setuju. Dari Mbak Novi sendiri gimana? Setuju dengan Mbak Iza, Mbak. Oh, setuju Sama, sama ya. gitu. Dari Mbak, Sama-sama. oh sama. Dari jangan sama ya. Ya ada sedikit tambahan. Iya. Saya ada pernah dikasih saran oleh dosen saya kalau bisa benar di schedule, dan kalau bisa kayak jadwal mengerjakan tugas, umpamanya deadline-nya tanggal 12, kalau bisa ditulisnya itu tanggal 10 gitu, biar Di awal. ya di awal biar The sooner the better. Lebih cepat lebih baik. yes gitu. I don't know. Oke. Dari Oke. semua penjelasannya, kalian itu saya minta kalian itu mengungkapkan pesan dan kesan dalam konseling kelompok ini bagaimana? Dari Mbak Mary gimana? Ya alhamdulillah sih bisa. Jadi ternyata masalah itu bukan hanya dirasakan saya sendiri, tapi ternyata ada beberapa orang juga yang mengalami masalah ini. Tapi dengan bersharing gitu sama teman-teman, saya bisa dapat arahan. Ternyata solusinya tuh begini, buat to-do list. Tapi itu kesadaran dan juga mengedepankan deadline ya. Intinya the sooner the better, bener katanya Bung Alda. Nah, Terus jadi ya sangat berkesan bagi saya melakukan konseling ini. Semoga ya kedepannya bisa memberikan kesadaran kepada saya sendiri untuk lebih baik lagi. kalau dari Mbak Bariza, pesan dan kesannya apa dalam konseling? Dari saya pesannya itu mari kita bersama-sama untuk mengembangkan, mengendalikan serta mampu berlatih diri untuk bertanggung jawab. Dari Mbak Nabila, kalau saya. Oke, semuanya sudah ngasih pesan dan kesan dalam konseling ini. Semoga bisa diterapkan dan semoga yang Mbak Beli juga dari teman-temannya yang memberikan solusi kepada Mbak Beli, nasihat, motivasi itu semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Untuk memanage waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.